Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Tentunya sehat ya. Oke, pada pembelajaran daring yang lalu kita telah mempelajari mengenai pengertian administrasi kepegawaian, perumusan administrasi kepegawaian, tujuan administrasi kepegawaian, dan prinsip administrasi kepegawaian. Bagaimana? Tentunya kalian mulai paham ya? Ya, kalian yang mengikuti alur kegiatan yang Bapak sampaikan pada pembelajaran daring yang lalu tentunya akan dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Baiklah, sebelumnya Bapak ucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian yang telah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan mengenai fungsi dan sistem administrasi kepegawaian. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai fungsi dan sistem administrasi kepegawaian, secara singkat Bapak akan menyampaikan persepsinya kepada kalian terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, administrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Oke, sekali lagi, administrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Bagaimana? Mudah ya? Ya, itu artinya kita memiliki dua kata kunci. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, dan yang kedua yaitu organisasi. Baiklah, langsung saja kita mulai membahas mengenai fungsi administrasi kepegawaian. Menurut Felix Anigro, merumuskan administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah, hasil, serta pelayanan yang maksimum. Sementara itu, Glenn Ostall merumuskan administrasi kepegawaian sebagai keseluruhan yang berhubungan dengan sumber-sumber manusia dari organisasi. Ya, demikian tadi fungsi administrasi kepegawaian menurut beberapa ahli. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan pada pokok pembahasan kita mengenai fungsi administrasi secara umum. Fungsi administrasi secara umum ini bisa kita bagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai dapat didefinisikan sebagai proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Perencanaan pegawai merupakan bagian penting dari dan sebagai kontributor pada proses perencanaan strategis karena membantu organisasi dalam menentukan sumber-sumber yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian kepegawaian. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu, penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian mengantarkan semua sumber dasar, manusia maupun non-manusia, ke dalam suatu pola tertentu sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bekerja di dalamnya dapat bekerja sama secara berdaya guna dan berhasil guna.
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pengarahan pegawai. Ada banyak teori dan keyakinan tentang apa yang memotivasi pegawai. Secara keseluruhan, tidak ada kesepakatan tentang motivasi. Oleh karena itu, sangat sulit bagi organisasi untuk sampai pada kebijakan dan pendekatan yang akan memuaskan semua pegawai. Selain itu, bagi organisasi dengan skala apapun, membuat analisis mendalam tentang apa yang memotivasi setiap pegawai adalah tidak praktis. Namun, ada aturan-aturan praktis yang dapat diikuti, setidaknya untuk membantu memotivasi pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Antara lain sebagai berikut. Jelaskan kepada para pegawai apa yang dimaksud dengan kinerja efektif dan pastikan bahwa mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Pastikan bahwa ada hubungan jelas antara kinerja dan penghargaan atau imbalan, dan bahwa setiap hubungan semacam itu dikomunikasikan kepada para pegawai. Pastikan bahwa semua pegawai diperlakukan secara adil dan penilaian tentang kinerja adalah objektif. Bila mana mungkin, kembangkan jenis-jenis penghargaan yang berbeda. Tidak semua orang dapat dinaikkan pangkatnya atau dipromosikan, atau perlu dinaikkan pangkatnya. Oke, yang berikutnya, yang keempat, yaitu pengendalian pegawai. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Setiap kegiatan pengawasan memerlukan tolok ukur atau kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja, yang dalam penilaian kinerja disebut standar pekerjaan. Standar merupakan suatu kriteria atau model baku yang akan diperbandingkan dengan hasil nyata. Banyak jenis standar yang dapat dipergunakan dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kepegawaian. Dalam mengendalikan unit atau bagian kepegawaian, pimpinan harus mampu menemukan butir-butir pengendalian strategis yang dapat dipantau berdasarkan penyimpangan. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu pengadaan pegawai. Salah satu fungsi kepegawaian adalah pengadaan pegawai. Dalam kegiatan pengadaan pegawai ini harus dilihat apakah ada formasi yang lowong. Di samping itu, perlu pula dilihat kebutuhan sumber daya manusia, banyaknya kebutuhan dan jenisnya pekerjaan. Setelah ada formasi yang lowong, maka baru diadakan serangkaian kegiatan untuk menjaring pegawai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit beserta kualifikasinya. Dan yang terakhir, yang keenam, sistem administrasi kepegawaian. Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pola kebijaksanaannya tergantung pada bentuk negara yang dianut suatu negara, apakah federal ataukah kesatuan. Dasar sistem administrasi kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok kepegawaian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil,
dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, demikian tadi materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebagai evaluasinya, yang pertama, coba kalian jelaskan kembali fungsi administrasi kepegawaian menurut Felix A. Nigro. Yang kedua, coba kalian jelaskan kembali fungsi administrasi menurut Glenn O. Stark. Dan yang terakhir, coba kalian jelaskan yang dimaksud dengan sistem administrasi kepegawaian. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran daring kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ucapkan selamat belajar kepada kalian semua. Tetap ikuti anjuran pemerintah untuk belajar dari rumah. Oh ya, Bapak punya satu pantun untuk kalian agar kalian lebih semangat lagi ketika belajar daring. Perhatikan baik-baik. Makan buah kedong-dong pakai gula. Belajar daring aku suka. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.